Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasirahu wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amintana bi asrarihi fid dharain amin. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan genap umatnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kembali kitab Nasha'ihul Ibad. Kita niatkan thalabul ilmi ini semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Shalihin Al-Marqadi radhiyallahu anhu annahu marra bi ba'di diyari faqala ya diyaru aina ahluka al-awwaluna wa aina umaruka al-maduna wa aina sukanuka al-aqdamuna wa hatifa bi hatifun in qata'at azaruhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida. Dari Shalih Al-Marqadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra, pada suatu hari beliau berjalan di ba'di diyari, pada suatu desa, pada suatu daerah. Faqala, maka Shalih Al-Marqadi berkata, ya diyaru aina ahluka al-awwaluna. Jadi kampung ini sudah tidak ada penghuninya. Ya diyaru, desa, kampung, aina ahluka, kemana penghunimu, al-awwaluna, yang terdahulu, yang membangga-banggakan desanya, daerahnya, yang merasa kagum bahagia dengan desanya. Wa aina umarukal maduna, dan kemana orang-orang yang telah membangun rumah-rumah. Wa aina sukanuka al-aqdamuna, dan kemana orang-orang yang mengisi, yang menempati rumah-rumah di desa tersebut. Jadi
desa, kampung yang sudah mati, tidak ada penghuninya, bangunannya pun sudah hancur. Lalu fahatifa bihi hatifun, sesudah selesai beliau berkata, ada hatif. Hatif itu suara, ada suara tapi tidak ada wujudnya. Menjawab pertanyaan tersebut, in qata'at azaruhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum wala idah. Terdengar suara tapi tidak ada orangnya, tidak ada yang berbicaranya. In qata'at azaruhum, telah hilang penghuni-penghuni kampung tersebut. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum, dan telah hancur jasad-jasadnya di bawah tanah. Jadi sudah pada meninggal ya. Yang tersisa hanya apa? Wa baqiyat a'maluhum qalaida. Yang masih tetap itu, masih ada itu adalah amal-amalnya yang dicatat ya, oleh ahli kubur, dan catatan amal itu digantungkan, dikalungkan. Karena kan setiap ahli kubur ketika setelah masuk kubur ya, nanti ada malaikat yang menyuruh supaya mencatat semua amal yang sudah dilakukan ketika di dunia. Yang baik, yang buruk, semuanya dicatat. Dan ingat semuanya itu. Nyatetnya di mana? Pulpennya pakai apa? Kan nggak ada pulpen, nggak ada buku di dalam kubur. Kata ahli kubur, ya kain kafanmu jadikan buku, nyatetnya di kain kafan, lalu pulpennya adalah jari. Tulislah semuanya. Setelah itu, lalu dikalungkan di leher. Itulah makna dari ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan itu sangat jujur sekali. Tangan kita menulis itu sangat jujur. Yang baik, yang buruk semuanya ditulis, dicatat oleh kita. Lalu setelah itu digantungkan, dikalungkan di leher kita sampai hari kiamat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Nanti di hari kiamat lalu diperintahkan ikra kitabah, kan? Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itulah makna daripada ayat dalam surah Al-Isra. Makanya di sini dikatakan wa baqiyat a'maluhum qalaida. Jadi yang dulunya ahli kubur itu ketika masih hidup ya, membangun rumah untuk tempat tinggal ya kan, dimewah-mewah ya, supaya enak tinggal. Setelah selesai merasa bangga, bahagia karena punya rumah yang bagus, mewah, enak dilihat, enak ditempati. Setelah ajal habis ditinggal rumahnya, itu tidak, ditinggal rumahnya, kan nggak ada yang bawa rumah ke kuburan. Bahkan kuburan saja kadang suka lupa, kita dipersiapkan gimana yang hidup aja nanti, paling beli nanti. Biasanya begitu ya. Mending kalau
keluarganya mampu kadang. Jadi kadang rumah yang sementara dipersiapkan, tapi nanti untuk kuburnya kadang suka lupa ya. Dan wabaliyat tahta turabi jasamuhum, jasad-jasadnya ya telah hancur di dalam kubur. Namun yang tersisa yang masih tetap adalah amal-amalnya. Karena amal itu tadi dicatat, wa baqiyat amaluhum qalaida. Amalnya tetap karena dicatat, lalu catatan itu dikalungkan di leher. Nanti dibaca oleh kita, Iqra kita bakal. Dan jujur nanti bacanya ya. Kalau nggak jujur dilewatin jeleknya ya. Ini jujur, Iqra kita bakal. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Jadi ini yang pernah terjadi terhadap Sholih Al-Marqadi ini merupakan nasihat ya. Jadi yang tadinya kita membangga-banggakan terhadap rumah tempat tinggal kita yang kita kejar ya, supaya memiliki rumah yang nyaman ya, tapi semuanya akan ditinggalkan. Yang akan abadi, akan tetap itu adalah amal kita. Karena ahli kubur itu ketika masuk kubur itu kan diantar oleh 3 hal, oleh keluarganya, oleh hartanya, dan amalnya. Yang 2 balik lagi, harta balik lagi, keluarga balik lagi, ya kan? Tangga semuanya, saudara balik lagi, nggak ada yang ikut kan? Yang ikut itu amal. Amal apa? Ya semuanya, yang baik, yang buruk ikut. Kalau banyak yang baiknya enak. Jadi di alam kubur itu, di alam barzah itu ditemani oleh amal yang baik. Tapi sebaliknya, kalau banyak amal buruknya di alam barzah, di alam kubur ditemani oleh amal-amal buruk kita sewaktu semasa di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik terhadap kita sehingga amal-amal kita banyaknya yang baik. Sehingga walaupun ada nanti amal-amal yang jelek tapi sudah dilebur oleh amal baik kita. Amal buruk itu kan bisa dilebur oleh amal kebaikan. Jadi setiap amal soleh itu akan melebur amal yang jelek. Selanjutnya an Ali radhiyallahu an wa karrama wajha, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiru was'al man syi'ta fa anta asiru wa man ahabba syai'an fa huwa asiru lahu. Tafaddal, berbuat baiklah kamu, alaman syi'ta, terhadap orang yang kamu kehendaki. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang kamu kehendaki. Berbuat baik, wa'anim alaihi, berbuat baik dan memberikan nikmat, berbagi nikmat terhadap siapapun yang kita kehendaki, semampu kita. Mampu dengan tenaga, ya berbuat baik dengan tenaga. Mampu dengan senyum, hanya dengan senyum, berbuat baiklah dengan senyum. Fa anta amiruhu, maka ketika kata Sayyidina Ali, fa anta amiruhu, ketika kamu mampu berbuat baik kepada orang lain, maka kamu menjadi rajanya. In ahsanta ila syahsin bil a'ta'i sirta amirallah. Seandainya kamu mampu berbuat baik kepada orang lain dengan memberi apapun itu yang kita mampu, sirta amirallahu,
maka kamu akan menjadi raja. Sebaliknya was'al man syi'ta fa anta asiruhu, memintalah kamu kepada orang lain, fa anta asiruhu, maka kamu akan menjadi budaknya, akan menjadi tawanannya, karena ada jasa itu, ya kan? Jadi kalau kita mau menjadi tawanan orang lain, mau menjadi budak orang lain, maka minta kebaikan terhadap orang lain. Was'alin nasa ma tahtajuhu minal mali wal ilmi, maka mintalah kamu kepada manusia apa yang kamu butuhkan, baik itu berbentuk harta ataupun ilmu. Nah, ketika itu dilakukan, misalnya kita meminta harta materi kepada orang lain, atau kita belajar ilmu kepada orang lain, maka kita akan menjadi budaknya. Karena memang Sayyidina Ali di kesempatan yang lain beliau mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Aku adalah hamba seseorang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Jadi guru itu rajanya, ya, sayyidnya, muridnya, yaitu sebagai budaknya. Fa in syaa'a ba'ani, kalau seandainya guru menghendaki untuk menjualku, budak belian kan, ya, tergantung sayyidnya. Kalau seandainya menghendaki untuk menjual, maka dijual. Wa in syaa'a taqoni, maka sebaliknya kalau seandainya sayyid itu menghendaki untuk memerdekakannya, maka menjadi merdeka. Jadi murid itu di hadapan guru sebagai sayyidnya, murid sebagai budaknya. Jadi ketika kita meminta harta, meminta ilmu, kembali lagi ke yang tadi, was'al man syi'ta fa anta asiruhu, mintalah sesuatu kepada orang lain, maka kamu menjadi budaknya. Was'alin nasa ma tahtaju minal mali wal ilmi fa in tajta ila syakhsin, maka seandainya kamu butuh kepada orang lain, fidzalika, baik itu tentang harta, baik itu ilmu, sirta amdallahu, maka kamu menjadi budaknya. Li'annan nufusa jabalat tuhibbu man ahsana ilaika, karena pribadi itu, diri itu, hati itu menginginkan terhadap orang yang telah berbuat baik itu supaya hati kita menjadi lemah mengikutinya. Betul tidak? Jadi kalau di dalam kebaikan tentunya seperti kita belajar ilmu, ya, lalu kita khidmat kepada guru kita, itu merupakan suatu kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, bukan pada tempatnya, orang sudah berbuat baik kepada kita, tapi orang yang memberikan kebaikan berupa materi, memperbudak kita untuk memerintahkan kejahatan, hal-hal yang negatif, yaitu nanti kita akan menjadi abid daripada kejelekan. Jadi terkait materi, ya jangan mau dibudakkan, kan begitu. Beda dengan masalah ilmu. Ketika kita belajar ilmu kepada guru kita, maka keharusan kita, kewajiban kita adalah khidmat kepada guru kita. Waman ahabba syai'an fahuwa asirul lahu, dan barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang tersebut menjadi budaknya. Ya. Kita cinta apapun, maka kita akan menjadi budaknya. Nurut, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang kita cintai, atau mengikuti apa kemauan sekalipun itu barang, ya kan?
Kita cinta barang, mau barang itu kan mengikuti ya apa yang diinginkan. Kita suka mobil misalnya kan, mobilnya kotor, mobilnya rusak, itu kan mengikuti keinginan mobil kita. Walaupun kita malas nyucinya, tapi karena memang cinta, akhirnya kita mengikuti kemauan mobil tersebut. Wastagni amman syita fa innaka nadhiruhu, dan merasa tidak butuh aman syita kepada siapapun, fa innaka nadhiruhu, maka kita akan sebanding dengan orang tersebut. Jadi kalau kita merasa cukup ya, merasa cukup diri kita sehingga kita tidak meminta kepada orang lain, fa innaka nadhiruhu, maka kita itu sepadan dengan orang tersebut. Ya karena tidak pernah minta apa-apa, ya kan? Orang tersebut tidak ada jasa sama kita. Jadi kita walaupun di dalam segi sosialnya di bawah orang tersebut, tetap kita adalah fa innaka nadhiruhu, sepadan sama dengan orang tersebut. Iktafi bima indaka minar rizqi wala taftakir fil mali li syakhsin ghaniyin katsiril mal. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita dalam segi materi, jangan membutuhkan harta terhadap orang lain yang kaya, yang lebih, yang banyak hartanya. Fa illam taftakir ilaihi sirta ghaniyan mislah. Seandainya kita tidak butuh kepada materi yang dimiliki orang kaya tersebut, maka kita menjadi orang kaya. Jadi minimal kaya hati berarti kan ya. Jadi kalau kita tidak butuh terhadap orang lain, kita sepadan dengan orang lain. Walaupun kenyataannya di dalam segi materi itu tidak sama dengan orang kaya. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimahullahu alaihi rahmatullahi alaihi, tarku dunya kulliha akhdul akhirati kulliha, faman tarakaha kullaha akhadhaha kullaha, wa man akhadhaha kullaha tarakaha kullaha, fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhliha. Dari Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaih, beliau berkata, tarku dunya kulliha akhdul akhirati kulliha, meninggalkan dunia seluruhnya, akhdul akhirati kulliha adalah mengambil akhirat semuanya. Namun kita harus paham dulu tentang kategori dunia. Dunia itu sesuatu yang tidak kita butuhkan, mafauqul hajat, selebihnya daripada apa yang kita butuhkan, itu kategorinya dunia ya. Kalau kita butuh uang itu untuk beli makanan, berarti sementara kita hidup butuh makan, berarti itu bukan dunia. Kita butuh pakaian untuk menutup aurat kita, berarti pakaian itu bukan dunia. Jadi kategori dunia itu mafauqul hajat, sesuatu yang tidak kita butuhkan, itu dunia. Jadi bukan materi itu seluruhnya dunia, kan? Jadi ada yang dunia, ada yang bukan, tergantung butuh dan tidaknya. Tarku dunia kulliha, meninggalkan dunia seluruhnya, yaitu sama mengejar dengan akhirat. Jadi meninggalkan dunia, meninggalkan sesuatu yang kita tidak butuhkan, itu sama dengan mengejar akhirat. Karena hakikatnya antara dunia, hal yang tidak butuhkan, itu dunia, sesuatu yang kita tidak butuh, berarti kategorinya akhirat. Jadi dua hal yang berlawanan antara dunia dan akhirat. Tapi dunia bisa menunjang untuk akhirat.
Berarti ketika dunia bisa menunjang untuk akhirat, contoh pakaian, kan? Pakaian untuk menunjang akhirat. Karena sholat kalau tidak pakai pakaian tidak sah, karena tidak menutup aurat. Nah itu bukan dunia itu, ya, ukhrawi. Jadi berarti surahnya saja, bentuknya saja yang duniawi, tapi hakikatnya adalah ukhrawi. Makanya di dalam hadis dikatakan banyak, ya, hal yang surahnya, yang bentuknya berbentuk duniawi, tapi menjadi akhirat, ya, menjadi akhirat. Jadi bentuknya saja. Nah, termasuk tidur, ya. Tidur itu asalnya tidak ada nilai akhirat dan tidak ada pahalanya. Tapi kalau tidur untuk supaya istirahat, ya, istirahat supaya segar lagi untuk beribadah, untuk bekerja, maka tidur itu ada nilainya, ada pahalanya. Jadi nanti tergantung niatnya, niatnya husnul niat atau su'un niat, ya. Bagus niat atau niatnya jelek. Kalau tidur misalnya sore-sore sisa, ya kan, nah, masih sore kan istilahnya, ya, tidur tujuannya supaya tahajud, itu tidurnya jadi pahala tidak? Jadi pahala, ya kan? Tidur sore-sore karena nanti jam 3 ada pertandingan, ya kan? El Clasico antara apa? Itu jadi pahala nggak tidurnya? Nggak tahu dah. Jadi tergantung niatnya. Makanya tidur itu jangan minimal niatnya istirahat, ya, untuk istirahat. Ada nilai kebaikannya. Tambahin lagi daripada maksiat, kan? Tidurnya kategorinya tarkul muharramat udah. Misalnya kalau kita ngobrol misalnya. Biasanya kan ngobrol suka kebablasan. Kebablasannya apa? Gibah. Gibah itu kan sedap itu. Ngobrol udah ngantuk, tapi tetap ngomongin orang. Jadi seger lagi itu, ya. Bener gak? Jangan-jangan sama, ya. Jadi kalau udah gibah, ngegosip itu mau cewek apapun cowok ya sama aja, ya. Yang ngantuk aja jadi seger. Daripada gibah, kan? Daripada ngobrol gak karuan, mendingan tidur. Ya, tidurnya itu kategorinya tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi berarti kalau konteksnya seperti itu, tidur itu jadi tirakat, ya. Ya. Tidur itu tirakat itu, ya. Jalan untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Jadi apapun itu kalau tujuannya tarkul muharramat, ada nilai pahalanya. Menjauhi maksiat, tarkul muharramat, ya, berarti kan jadi wajib hukumnya. Jadi tidur kategorinya wajib. Tapi kalau jelas tidurnya tarkul muharramat, nah, kita diajak teman, ya kan, misalnya karena memang kitanya suka terhadap hal-hal yang seperti itulah, misalnya, ya, hiburan malam gitu kan, ya, kita masih suka. Tapi kita mau berusaha meninggalkannya, ya, dengan cara apa? Tidur. Nah tidurnya berarti sama dengan tarkul muharramat. Tidurnya jadi wajib, gitu, ya. Karena kalau nggak tidur pasti keluar, ya kan? Pasti keluar. Berarti tidurnya tarkul muharramat. Nah itulah masuk kategori hadis bentuknya pekerjaan duniawi, tidak ada nilai ibadahnya, tapi karena niatnya baik, ya, untuk tarkul muharramat, maka jadi ukhrawi, dalam arti ada nilai pahalanya. Sama seperti makan di waktu sahur, ya. Makan di waktu sahur, niatnya untuk apa? Untuk supaya kuat ibadah. Kan ada pahalanya. Makan jadi hukumnya apa? Sunat, kan? Asalnya makan itu kan mubah, tidak ada pahala. Mau makan sepiring nggak ada pahala, makan 5 piring nggak ada nilai pahala. Tapi kalau untuk itu puasa, ya, sahur supaya kuat puasa, jadi ada nilai pahalanya. Tapi kalau persiapannya pun ada nilai pahala, mempersiapkan makanan untuk sahur.
Tapi kalau tadi mempersiapkan makanan untuk El Clasico, ada nilai pahalanya nggak? Kan tidak ada ya. Jadi harus niatnya. Makanya hadis yang menerangkan tentang niat itu di kitab hadis biasanya didahulukan ya. Contoh di kitab kecil di hadis arba'in didahulukan innamal a'malu bin niat. Semuanya hafal, walaupun hafalnya sudah segitu. Kelanjutannya tidak. Karena hadisnya sebetulnya panjang ya. Minimal innamal a'malunya bin niatnya hafal. Itu saking populernya hadis, saking pentingnya tentang niat sehingga hadis yang menerangkan tentang niat semuanya pada hafal. Kembali lagi dari Yahya bin Mu'ad, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha, faman tarakaha kullaha akhadha. Dan barang siapa yang mengambil dunia, akhadha kullaha. Faman tarakaha, mana ini? Tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha, faman tarakaha kullaha akhadha kullaha. Maka barang siapa mengambil dunia semuanya, ya, akhadha kullaha, maka harus meninggalkan dunia semuanya. Jadi kalau ingin derajat ya, di hadapan Allah, ya, ingin mendapatkan akhirat, derajat yang mulia di sisi Allah nanti di akhirat, maka harus banyak-banyak meninggalkan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh kita. Bukan pengertian meninggalkan dunia itu enggak kerja, enggak makan, enggak tidur. Bukan ya. Artinya tidak yang dibutuhkan oleh kita. Kadang orang kan memandang dunia itu, tentang kategori dunia itu suka salah. Orang kerja, berangkat pagi, pulang sore atau malam. Jadi berangkat gelap, pulang gelap ya kan. Itu dikategorikan hubul dunia. Ya enggak lah. Kan kerja untuk nyari duit. Duitnya buat apa? Buat makan, ya kan? Buat nafkah keluarga, bukan buat pendidikan. Masa mengejar itu disebut hubud dunya? Tidak, ya. Hubud dunya itu kalau begitunya, ya kan, sampai lembur, sampai jam 12 malam untuk mengejar hal-hal yang tidak kita butuh. Kita sudah punya rumah, punya kendaraan, ya kan? Pengen ngejar terus, ya. Padahal nggak butuh, ya. Mobil memang nggak butuh ya kan, kayak Ferrari ngapain ya kan, kalau Avanza butuh kan, begitu. Nah itu dikejar, itu baru hubud dunia. Jadi kategori hubud dunia itu seperti itu ya. Jadi walaupun kategorinya dunia, belum tentu dunia. Karena kerja itu kan, ya hadisnya mirip-mirip dengan hadis tolabul ilmi. Kalau hadis tolabul ilmi kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kerja ya tolabul halal faridatun ala kulli muslimin. Jadi makanya yang kerja itu ya jangan niat yang jelek, yaitu untuk melaksanakan perintah agama, untuk mencari nafkah, supaya capainya kita itu menjadi nilai pahalanya. Para jamaah sekalian, sudah cukup? Belum ya? Belum bunyi ya? Hah? Bentar lagi ya. Waman akhadha kullaha taraka kullaha, udah ya semuanya. An Ibrahim bin Adham, qila lahu bima wajadta zuhda, qala bisalasati asya'a, ra'aitul qabra muhishan wa laisa ma'i munisun, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laisa ma'i zadun, wa ra'aitul jabbar fagian wa laisa li hujjatun. Dari Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu kan tadinya seorang raja ya, meninggalkan kerajaannya, akhirnya jadi zuhud ya. Nah, pengertian zuhud juga meninggalkan hati kita, meninggalkan urusan dunia. Jadi hati kita ta'alluqnya ke urusan akhirat.
Jadi kalau urusan uang, ya adanya, kalau misalnya uang nih, nah, kategori zuhud itu taruhnya jangan di hati, taruhnya di dompet, taruhnya di kantong, di ATM, hatinya bersama Allah. Zuhud nggak? Zuhud. Jadi orang zuhud itu bukan nggak punya apa-apa, tapi hatinya tidak terpaut urusan dunia. Walaupun dia naik kendaraan mewah, ya kan, uangnya banyak, di kantong banyak, di ATM banyak, ya kan, di dompet banyak, pakai mobil mewah, tapi hatinya ingat Allah. Zuhud tidak? Zuhud. Sebaliknya orang nggak punya apa-apa, hatinya kepikiran duit terus. Hatinya kepikiran duit terus. Jangankan lagi kerja, jangankan di luar sholat, lagi sholat pun mikirin duit, ya kan? Perutnya lapar, ingat anaknya. Kira-kira bisa zuhud nggak? Nggak bisa. Jadi zuhud itu yang bisa secara totalitas zuhud ya setelah kebutuhannya terpenuhi, makannya, ya diri sendiri, keluarga sudah selesai, ya kan, semuanya, baru insya Allah bisa zuhud. Jadi zuhud itu meninggalkan hati kita daripada urusan dunia. Makanya Imam Abu Hanifah kan kaya raya sebetulnya ya, ke pasar naik kendaraan mewah. Kalau sekarang mobil mungkin Alphard lah ya, kalau dulu kan belum ada ya, udah mewah kan gitu ya, udah mahal gitu Alphard kalau sekarang. Dan buat pakaian bagus kan, BHS kan, kalau sekarang BHS-nya 5 juta kan, ada BHS sampai 5-7 juta ya. Sarungnya BHS. Akhirnya diprotes, katanya Anda seorang ulama tapi pakai mobil mewah, ya, pakaian bagus. Itu yang protes orang Yahudi gitu. Yahudinya kere ya. Yang kere kebetulan ya kan. Sementara baginda Nabi mengatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin, katanya kan begitu dunia, dan surga bagi orang kafir. Di mana itu letaknya katanya? Katanya penjara tapi naik Alphard, baju bagus. Jadi dijawab pertanyaan orang Yahudi itu, pengertian penjara bagi orang mukmin, sijnul lil mukmin itu adalah ya memang di dunia itu orang mukmin itu tidak bebas, ya kan? Waktunya sholat ya tidur jangan, ya kan, jangan. Waktunya puasa padahal banyak makanan, makan jangan, ya jangan kan gitu. Itulah pengertian penjara bagi orang mukmin. Artinya terkait materi kalau mampunya silakan, ya. Tapi jangan ada di dalam hati. Makanya guyonan saya, duit itu ya jangan ada di hati, cukup di ATM, cukup di dompet, jangan masuk ke hati. Dan itu tidak akan bisa kalau kita tidak punya uang, betul tidak? Bisa nggak hati kita kosong daripada uang kalau kita tidak punya? Lagi sholat aja ingat, lagi ngaji begini aja ingat, banyak iya itu gak duit, bener tuh? Ya nggak? Jangan-jangan nggak pernah ngalamin susah ini. Kalau pernah ngalamin susah pasti, ya gitu. Tidur nggak tenang, nggak bisa malah kan, ngaji nggak bisa. Jadi memang kosong hati dari materi itu ya setelah ada. Artinya bukan banyak, ada buat makan ada, ya kan? Gitu. Saya nih, kalau begadang malam, kayak sekarang kan belum ini, baru sejam tidur kan. Bisa tidur sekitar jam 7 kalau udah ngasih uang sama istri. Kalau enggak, belum lupa misalnya belum ngasih, dibangunin itu tidur. Ya uang di mana? Kan keganggu ya. Jadi hati kita akan kosong dari urusan materi memang setelah semuanya terpenuhi. Jadi bisa zuhud itu ya memang setelah cukup sebetulnya kan. Makanya kenapa Nabi Sulaiman gelarnya Azhaduz Zahidin, padahal kaya raya ya. Kaya raya. Tapi gelarnya Azhaduz Zahidin. Ya pantas mau ngepin dunia apa, ya kan? Semuanya udah cukup sehingga gelarnya memang Azhaduz Zahidin. Tapi kalau orang awam mungkin bisa aja, zuhud di mana?
kaya raya begitu kan, masa dikategorikan zuhud? Zuhud itu di hatinya hanya ada urusan akhirat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal cukup lah buat makan ada, buat jajan ada kan. Insya Allah bisa lah belajar zuhud. Para jamaah sekalian, mungkin dicukupkan pengajian pada podcast ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ada dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu